Beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Jadi ketika manusia sudah berbangga-bangga dengan masjid, masjidnya tinggi, masjidnya bertingkat, masjidnya penuh dengan hiasan dan ornamen, maka ini annahu min asyratiha, itu termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Dan berbangga-bangga ini bisa imma bil qauli, bisa dengan perkataan, au bil fi'li, atau bisa dengan perbuatan. Intinya di sini Nabi mengabarkan kepada kita bahwa tanda dekatnya hari kiamat ketika orang-orang berbangga dengan masjid yang mewah, masjid yang megah, yang penuh dengan hiasan dan ornamen. Alhamdulillah, masjid ini termasuk masjid yang tidak bertingkat, jadi tidak masuk ya. Termasuk masjid yang tidak banyak ornamen. Alhamdulillah, ini dikonsep oleh takmirnya polosan. Ya. Atau barangkali sebelum membuat ini sudah baca hadisnya dulu. Baik. Ketua panitianya siapa? Ya, oh jenengan Pak. Oh iya. Atau sudah baca hadisnya? Iya. Pripun? Oh gitu. Baik. Atau karena ada seksi dakwahnya Mas Sugeng begitu, yang menasihatkan jangan banyak ornamen, jangan banyak hiasan. Ngeten Mas Sugeng nggih? Atau gimana? Oh, faktor anggaran ya. Saya kira kalau malah buka rahasia Pak ya. Baik. Jadi intinya alhamdulillah masjid ini tidak banyak ornamennya, tidak banyak hiasannya, dan memang salah satu yang disabdakan oleh Nabi, nanti manusia berbangga-bangga dengan hiasan masjid, ornamen masjid, kemewahan masjid. Dan alhamdulillah kita bisa di masjid ini yang tidak banyak ornamen dan tidak banyak hiasan. Kemudian juga yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan nasihat. Nasihatnya adalah kalau ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, doakanlah agar tidak ketemu. Jadi larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Man sami'a rajulan yanshudu dhallah fil masjid falyaqul la raddahallahu alaika. Maka kalau ada mendengar orang yang dia mengumumkan barang hilang di masjid, ucapkanlah Allah tidak akan mengembalikan kepadamu. Fa innal masajida lam tubna lihadza, karena masjid tidak dibangun untuk mencari barang hilang, maksudnya mengumumkan. Adapun mencari dengan berkata lirih kepada temannya, lihat jam tangan saya enggak? Itu enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya sudah kehilangan jam tangan dengan mereknya apa maksudnya? Ya, mereknya Casio, warnanya hitam. Nah, terakhir tadi saya pakai ke tempat wudhu, setelah itu tidak melihat lagi. Bagi bapak ibu yang melihat, agar menghubungi saya. Nah, ini yang tidak boleh. Atau punya barang lain yang hilang. Di zaman Nabi ada orang yang punya onta, ontanya hilang, diumumkan di masjid. Maka Nabi melarang. Tetapi kalau kemudian tadi seperti jamnya ketinggalan lalu tanya, lihat jam saya enggak? Ya itu boleh. Itu tidak termasuk mengumumkan. Itu namanya bertanya. Baik. Demikian pula yang dilarang oleh Nabi sekedar mengingatkan,
atas apa yang sudah kita baca di kesempatan yang lalu. Idza ra'aitum mayyabi au yabta'u fil masjid. Kalau kita melihat orang yang menjual atau membeli atau orang jual beli di masjid, faqulu, maka katakanlah lahu padanya, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan perdaganganmu. Jadi di sini larangan berdagang atau berjual beli di masjid. Maka setiap transaksi perdagangan agar tidak dilakukan di masjid. Termasuk kalau tadi sudah pesan, misalnya ada teman kita sama-sama di masjid digawake yo misalnya, maka silahkan nanti bayarnya di luar masjid. Anda sudah WhatsAppan begitu, WA sama Mas Sugeng, masih bakul atau Mas Sugeng? Masih. Tolong mengko aku digawake berambang sekilo, ketemu nang masjid yo. Nggih. Maka transaksinya tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Ya, masuk karena dipakai sholat. Jadi silahkan yang tidak dipakai sholat di sebelah boleh. Ya, masjid itu artinya tempat sujud. Nah, kalau dia tidak dipakai untuk sujud ya boleh. Kenapa? Parkiran. Nah, itu bukan tempat sujud ya. Baik. Jadi intinya di sini dilarang melakukan jual beli di masjid. Kalau jual beli justru Nabi menganjurkan untuk mendoakan supaya dagangnya tidak untung. Maka nanti kalau misalnya ada yang dagang COD atau apa ya bisa dilakukan di luar masjid. Atau di bangunan sebelah itu kayaknya belum masjid itu. Ya. Enggak tahu rencana untuk apa itu. Ya. Tapi sementara kayaknya untuk parkir itu. Baik. Itu belum masuk kategori masjid. Tidak mengapa kalau serah terima berambang di situ. Baik. Jadi intinya kalau misalnya masjid itu punya koperasi yang untuk jual beli ya boleh. Karena namanya jual beli di koperasi, bukan jual beli di masjid. Atau masjid punya kantin, maka namanya jual beli di kantin, bukan jual beli di masjid. Baik. Maka silahkan kalau mau transaksinya di luar masjid. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengingat bahwa kita dilarang mengumumkan barang hilang di masjid atau dilarang berjual beli di masjid. Dan Nabi mengingatkan kepada kita bahwa tanda dekatnya kiamat itu ketika bermegah-megahan di dalam membangun masjid dengan bangunan yang tinggi yang ada hiasan dan ornamennya. Baik, saat ini kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Ini bab yang terkait dengan salat. Dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala, beliau bersabda, idza kumta ila shalah, kalau kamu hendak salat, fasbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Summastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, lalu takbirlah. Jadi hadis yang kita baca kali ini yang terkait dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Maka Nabi sebelum salat beliau menyempurnakan wudu. Maka pastikan sebelum kita salat berwudu terlebih dahulu, karena Allah tidak menerima salat seorang hamba yang hamba tersebut tidak dalam keadaan suci atau yang belum bersuci, itu tidak akan diterima. La yaqbalullahu shalah bighairi tuhur, Allah tidak akan menerima salat jika tidak suci, tidak bersuci, maka itu tidak diterima.
maka pastikan sebelum sholat bersuci terlebih dahulu. Meskipun kita ketahui para sahabat dulu pernah terjadi pada sahabat Utsman, pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sahabat Utsman sudah mengimami sholat, ternyata beliau ingat kalau belum mandi wajib padahal sedang junub. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Beliau mengulangi sholatnya, sementara makmumnya tidak perlu mengulang. Jadi tadi sudah ngimami, sudah selesai, baru ingat, oh tadi junub, belum sempat mandi. Walaupun berwudu, suci apa tidak? Tidak. Sahabat Utsman ini berwudu, tetapi ternyata tadi belum mandi. Maka kemudian beliau pun mengulang salat dan jamaahnya tidak perlu mengulang salat. Nah, ini juga dalil bahwa salatnya makmum itu tetap sah meskipun imamnya teledor, imamnya keliru. Dan di sini satu hal yang manusiawi, karena seorang sahabat yang dijamin masuk surga pun lupa, itu manusiawi. Jadi beliau lupa, belum mandi. Maka kemudian diulangi dan jamaah yang lain tidak perlu mengulang. Kejadian serupa pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu sudah datang ke masjid dan ternyata kemudian setelah itu iqomah, Nabi sudah berdiri di pengimaman. Setelah Nabi berdiri di pengimaman, Nabi ingat kalau tadi junub dan belum sempat mandi. Maka Nabi sampaikan kepada para sahabat untuk tunggu. Saya tadi junub belum mandi. Maka Nabi kemudian masuk lagi ke rumah, kemudian Nabi mandi. Jadi jamaahnya nunggu Nabi, karena tadi sudah qomah. Jamaahnya nunggu Nabi dengan berdiri. Lalu Nabi datang kembali untuk mengimami dengan rambut yang basah. Kalau zaman kita mungkin ora seronto ngenteni begitu ya. Ngerti ora seronto ya? Jadi ini imamnya mandi ditunggu. Ya kalau sekarang misalnya terkejadian menimpa misalnya Mas Sugeng begitu. Misalnya lo ini Mas. Wah, kula wau dereng sempat mandi. Ya, akan ditunggu atau digantikan? Oh, digantikan ya. Kalau Nabi itu ditunggu. Ya. Gimana Pak? Ya, samping masjid, rumahnya samping masjid. Ya, tapi kan bisa mandi di sini, ada kamar mandinya ya. Nah, saya tak ke kamar mandi dulu. Nah, kira-kira yang lain mau nunggu enggak? Ya. Ya, gelak padang ngono ya. Subuh gelak padang. Ben ono atus ganti. Nah, tapi begitu dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah, utusan Allah, ada sisi-sisi manusia. Bahwasanya beliau juga manusia biasa seperti kita. Ada saatnya lupa. Maka dalam Al-Quran disebutkan pula, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Tapi bedanya yuha ilai, beliau diberikan wahyu. Baik, jadi itu Nabi pernah lupa. Sejumlah sahabat lain juga pernah menimpa kasus-kasus semacam ini. Tapi intinya sebelum kita sholat, fasbighil wudu, sempurnakan wudu terlebih dahulu. Kecuali kalau berhalangan bisa bertayamum. Karena sholat itu tidak akan diterima kecuali suci, bersuci. Summastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Jadi setelah berwudu maka dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi berdiri bagi yang mampu dan menghadap ke arah kiblat. Kenapa di sini dianjurkan menghadap ke arah kiblat? Itu adalah perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Memang perintah Al-Quran ketika kita salat untuk menghadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Maka pastikan pada saat salat setelah menyempurnakan wudu kita menghadap ke arah kiblat. Kecuali ketika kita salat di atas kendaraan. Kalau salat di atas kendaraan, maka di situ bisa salat kemanapun arahnya kendaraan tersebut menghadap. Tetapi ketika kita salat tidak di atas kendaraan, maka dianjurkan dan wajib menghadap ke arah kiblat. Jadi wajib hukumnya salat itu menghadap ke arah kiblat. Maka ini termasuk fardun min furudis shalah, termasuk fardu di antara fardu-fardu salat. La tasihus shalah bidunihi, salat tidak akan sah tanpa menghadap ke arah kiblat, kecuali salat khauf, salat saat dalam keadaan takut. Nah, kalau salat dalam keadaan takut itu tidak harus menghadap ke arah kiblat. Atau salat sunnah di atas kendaraan, ini juga tidak harus menghadap ke arah kiblat. Karena memang salat yang pernah dilakukan oleh Nabi di atas kendaraan itu dahulu adalah salat sunnah. Maka kalau kita salat wajib di atas kendaraan, maka itu hanya dibolehkan kalau darurat. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan salat wajib di atas kendaraan. Yang beliau contohkan adalah salat sunnah di atas kendaraan. Maka ini menunjukkan bahwasanya keutamaan salat wajib tidak di atas kendaraan. Kecuali waktunya sudah habis, tidak memungkinkan, maka salat di atas kendaraan itu jika darurat. Maka kalau tidak darurat, pastikan kita tidak sholat di atas kendaraan. Baik, untuk menghadap ke arah kiblat tadi, wa hadza la khilafa fihi. Ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan bainal ulama, di antara para ulama, bahwasanya menghadap ke arah kiblat itu hukumnya wajib. Innamal khilafu, tetapi perbedaan itu apakah wajib menghadap ke ainil Ka'bah, ke fisik Ka'bah, atau cukup menghadap ke arahnya saja. Jadi pandangan para ulama itu berbeda pendapat, cukup ke arah Ka'bah atau harus tepat ke Ka'bahnya. Fadhahaba Syafi'iyah wal Hanabilah. Ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali berpendapat ila annal wajibah, bahwasanya yang wajib itu adalah untuk menghadap istiqbalu ainil Ka'bah. Yang wajib adalah untuk menghadap ke fisik Ka'bahnya. Maka di tempat kita serong ke kanan sedikit. Kenapa? Karena wajib menghadap ke arah fisik Ka'bahnya. Jadi kalau serong ya serong, kalau agak miring ya miring. Kenapa? Karena menurut ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali wajib menghadap ke ainul Ka'bah. Jadi pandangan ini pula yang dulu digaungkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan menjadi salah satu gerakan untuk membetulkan arah kiblat. Wa dhahabal Hanafiyah wal Malikiyah. Sementara ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki menyebutkan yang wajib itu menghadap ke arah Ka'bah saja. Jadi selama itu sudah ke arahnya, meskipun tidak tepat, meskipun tidak pas, maka sholatnya sah. Ini menurut ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki. Maka di sejumlah masjid nanti akan tampak ini mazhab ini sangat berpengaruh cara menyusun shaf. Kalau masjidnya itu kurang pas, shafnya akan diserongkan. Itu kalau menggunakan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, karena harus tepat menghadap ke arah Ka'bah. Tapi bagi kalangan yang bermadzhab Hanafi dan Maliki, meskipun masjidnya tidak tepat menghadap ke arah Ka'bah, maka shafnya tetap disusun seperti biasa. Dan kalau saya lihat masjid ini saya lihat ada perbedaan.
masjid yang lama dulu, saya lihat softnya miring-miring. Artinya apa? Acuannya di sini pakai mazhab Syafi'i dan Hambali, atau setidaknya pakai pandangannya tarjih Muhammadiyah. Jadi menghadap ke arah Ka'bah diusahakan untuk pas. Dan alhamdulillah setelah masjidnya di renov total, ini renov total tuh bangun lagi tuh, mau bangun baru. Nah, setelah bangun baru, itu sudah dikiblatkan, sudah ditempatkan ke arah kiblat, sehingga softnya tidak perlu dibuat serong. Baik, jadi itu adalah pandangan para ulama tentang menghadap ke arah kiblat. Memang ulama mazhab yang 4 terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama dari kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib tepat ke arah Ka'bah. Sementara ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyebutkan cukup ke arahnya saja meskipun tidak harus tepat. Tetapi intinya disepakati di sini menghadap ke arah kiblat. Tapi apakah harus tepat atau cukup ke arahnya saja? Nah, di situ ulama berbeda pendapat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Jadi tadi dianjurkan untuk berwudu, kemudian menghadap ke arah kiblat dan bertakbir. Takbir di sini adalah takbiratul ihram. Ya, takbir di sini adalah takbiratul ihram untuk memulai salat. Dan ini dilakukan dalam posisi berdiri, karena berdiri ini termasuk salah satu rukun salat, kecuali karena adanya udzur. Di antara rukun salat itu adalah ada 13, di antaranya adalah berdiri bagi yang mampu. Maka selagi mampu, maka usahakan untuk berdiri. Nah, kalau tidak mampu baru boleh tidak berdiri. Karena disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama bahwa berdiri itu bagi yang mampu. Artinya kalau tidak mampu tidak berdiri tidak apa-apa. Karena disebutkan berdiri itu bersyarat. Apa syaratnya? Kalau mampu. Jadi kalau tidak mampu tidak mengapa kalau tidak berdiri. Bisa dengan duduk atau bisa dengan cara yang lain, dengan berbaring atau yang lainnya. Tapi intinya dianjurkan untuk berdiri. Termasuk kalau sholat di tempat-tempat lain, usahakan selagi mampu berdiri maka lakukan dengan berdiri. Nah, summaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi dianjurkan membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang Nabi bersabda begitu. Bacalah yang mudah apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka disinilah ulama mazhab Hanafi berpendapat. Apa pendapatnya? Membaca Al-Fatihah itu tidak wajib. Dalilnya ini menurut ulama mazhab Hanafi. Andaikan itu wajib, Nabi mengatakan summaqra Al-Fatihah. Maka bacalah summaqra'il Fatihah. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Ternyata tidak. Atau mengatakan summaqra Fatihatul Kitab. Tetapi ternyata tidak. Nabi mengatakan bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an. Tetapi ulama mazhab yang 3 menyebutkan bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Tapi ulama mazhab yang 1, siapa tadi yang 1? Mazhab Hanafi, bahwa membaca Al-Fatihah bukan rukun salat. Maka andaikan ada orang salat membaca kulhu saja, menurut mazhab Hanafi salatnya sah. Atau baca apa selain kulhu, inna atoina misalnya tanpa Al-Fatihah, menurut mazhab Hanafi hukumnya sah. Tetapi menurut ulama mazhab yang 3 tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat
Al-Fatihah. Maka perintahnya di sini summaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini menurut ulama mazhab yang tiga adalah membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca surat yang lain. Artinya yang dianjurkan, diwajibkan itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Summarka, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, rukuklah sampai tumakninah dalam rukuk. Jadi dianjurkan tumakninah dalam rukuk. Rukuk aja cepet-cepet. Jadi rukuknya jangan cepet-cepet. Tapi tumakninah. Tumakninah itu apa? Bahasa Jawane tumakninah apa? Anteng, tenang. Napa? Ya. Jadi dianjurkan untuk anteng atau tenang. Jadi pada saat rukuk itu usahakan tenang, anteng. Ketika kita membaca doa tidak terburu-buru, tetapi setelah membaca doa masih diam sejenak sekira membaca subhanallah. Jadi diam sejenak baru pada gerakan berikutnya. Dan ini juga berpengaruh pula masa antengnya ini, masa rukuknya ini, masa atau waktu ketika rukuk atau sujud itu sesuai dengan bacaan yang dibaca. Kalau bacanya hanya subhanallah, subhanallah begitu ya, meskipun terlihat cepat tapi bisa jadi sudah tumakninah, karena setidaknya yang dibaca adalah bacaan tasbih. Baik, di sini dianjurkan tumakninah pada saat rukuk. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai i'tidal dengan sempurna. Yakni berdiri, pada saat berdiri tersebut tulang-tulangnya sudah pada tempatnya. Jadi berdiri tulang-tulangnya sudah pada tempatnya. Jadi bukan berdirinya masih bungkuk sudah mengikuti gerakan berikutnya, tapi berdirinya sudah betul-betul berdiri dengan sempurna. Itulah saat kita i'tidal. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Nabi melanjutkan sabdanya, kemudian sujudlah sampai tumakninah pada saat sujud. Ini juga menunjukkan wajibnya bagi kita untuk sujud dan wajibnya bagi kita untuk tumakninah. Maka sujud itu wajib, di dalam salat itu sujud wajib. Kemudian wajib pula bagi kita untuk tumakninah. Tidak boleh bagi kita pada saat sujud tidak tumakninah. Dahinya, keningnya belum menyentuh sudah bangkit lagi. Itu belum tumakninah. Maka salah satu yang dinasihatkan oleh Nabi adalah orang yang bersujud tapi sujudnya seperti burung gagak ketika mematuk makanan. Kalau burung gagak itu mematuk makanan, apakah dia diam sejenak? Atau ayam jago dikasih jagung begitu? Apakah ketika mematuk itu terus diam dulu baru diangkat begitu? Atau langsung dipatuk diangkat begitu? Ya, dipatuk diangkat. Maka sholat yang semacam itu namanya tidak tumakninah. Kalau tumakninah itu tahan sejenak, tahan sebentar pada saat kita sedang sujud. Dan itulah bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat tidak untuk banter-banteran, salat tidak untuk cepet-cepetan, bukan sebuah pacuan gerakan salat, bukan. Tetapi hendaknya tumakninah. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Lalu bangkitlah sampai kemudian duduk dengan tumakninah. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, maka duduknya juga dianjurkan sampai tumakninah. Summasjud, kemudian bersujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai sujudnya juga tumakninah. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakan seperti itu di dalam sholatmu
semua salat. Jadi di sini adalah sabda Nabi kepada seorang sahabat yang saat itu diminta oleh Nabi untuk mengulang salatnya. Sahabat ini sudah mengulang salatnya, diminta lagi oleh Nabi untuk mengulang salatnya. Sahabat ini mengulang lagi, diminta oleh Nabi, sholli fa innaka lam tusalli, salatlah sesungguhnya engkau belum salat. Padahal sudah ngulang 3 kali. Maka kemudian orang ini mengulangi lagi, sehingga mengulang 3 kali. Kalau dengan yang salat sebelumnya berarti sudah 4 kali. Maka setelah itu orang itu berkata kepada Nabi, wahai Nabi, demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Maka Nabi kemudian menasihatkan kepada sahabat ini, apabila kamu hendak sholat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, takbirlah dan bacalah olehmu apa yang mudah dari Al-Quran, kemudian rukuklah dengan tumak ninah, iktidallah dengan benar, kemudian sujudlah dengan tumak ninah, dan bangkit dari sujud dengan tumak ninah, dan sujudlah lagi dengan tumak ninah, dan kerjakan setiap sholatmu seperti itu. Ternyata kesalahan orang tadi, kenapa disuruh Nabi untuk mengulang, itu sholatnya tidak tumak ninah. Maka oleh Nabi disuruh ngulang sampai 3 kali karena tidak tumak ninah. Maka penting bagi kita untuk tumak ninah, karena seorang sahabat Nabi pun diminta oleh Nabi untuk mengulang, dan sudah sholat pun Nabi mengatakan sesungguhnya kamu belum sholat, padahal baru saja sholat. Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusalli, sholatlah sesungguhnya kamu belum sholat, padahal baru saja mengulang sholat. Itu artinya apa? Kalau kita tidak tumak ninah, maka dianggap belum sholat meskipun sudah sholat. Maka dalam hadis Nabi disebutkan la tujzi'u sholatur rajul hatta yuqima dhahrah, tidak akan dibalas sholatnya seseorang sampai menegakkan tulang punggungnya. Jadi kalau belum tumak ninah, maka belum sempurna sholatnya. Baik Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat. Untuk apa? Untuk sholat dengan tumak ninah. Dalam hadis lain disebutkan fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham, tegakkan tulang sulbimu sampai tulang-tulang itu pada tempatnya. Artinya kalau kita berdiri kok masih bungkuk, kecuali memang tulangnya bermasalah ya, kita itu dalam posisi sehat, berdirinya masih bungkuk kok sudah langsung rukuk, maka itu belum iktidal dengan sempurna. Maka pastikan semua tulang-tulangnya itu sudah kembali menempati tempatnya. Fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham. Kemudian juga Nabi SAW menganjurkan, apa kata Nabi? Fa in kana ma'aka Qur'anun, jika bersamamu ada hafalan Al-Qur'an, faqra, maka bacalah. Ini satu rukhsah bagi orang yang belum hafal Al-Qur'an. Apa itu? Faqra, bacalah. Wa illa, dan jika tidak hafal, fahmadillah, pujilah Allah. Wa kabbirhu, dan bertakbirlah. Kemudian juga dianjurkan untuk mengucapkan tahlil. Maka menurut hadis ini, bagi orang yang dia tidak hafal Al-Quran, dalam sholatnya boleh saja dia membaca Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Maka hadis ini sekaligus sebagai solusi bagi orang yang belum hafal Al-Quran atau mu'alaf yang belum hafal Al-Quran. Apa solusinya? Pada saat sholat maka bisa membaca pujian kepada Allah, Alhamdulillah, takbir kepada Allah, Allahu Akbar, dan juga tahlil, La ilaha illallah. Maka kalau kita belum hafal Al-Fatihah, tidak mengapa pada saat sholat yang mestinya baca Al-Fatihah lalu bacaannya adalah
alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Atau bacaan yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau memang belum hafal surat Al-Fatihah. Summa qra bi ummil kitab. Dan dalam riwayat Imam Abu Dawud, kemudian bacalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Wa bima sya'allah, dan dengan surat yang Allah kehendaki. Atau summa bima syi'ta, kemudian bacalah ayat yang lain sesuai kemauanmu, atau terserah kamu bisa membaca surat apa saja. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya salat kita itu baru sempurna kalau kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Tetapi kalau memang belum mampu, maka tidak mengapa tidak membaca Al-Fatihah, sebagaimana dalam hadis ini Nabi memberikan keringanan. Tetapi bagi kita yang sudah hafal surah Al-Fatihah, tidak ada keringanan bagi kita, maka mau tidak mau harus membaca surat Al-Fatihah. Yang tadi diberi keringanan oleh Nabi adalah fa in kana ma'aka Qur'an faqra. Kalau kamu ada hafalan Quran, bacalah. Wa illa, dan jika kamu tidak ada hafalan Al-Quran, maka yang diberi keringanan oleh Nabi tidak membaca Al-Fatihah adalah orang yang dia tidak punya hafalan Al-Quran, atau orang yang baru masuk Islam. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam bab ini memang hadis ini mengajarkan kepada kita tentang tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini terlihat sekali terdapat banyak kemudahan-kemudahan, terutama sekali untuk orang-orang yang belum bisa salat. Itu ada kemudahan-kemudahan, sehingga bisa di dalam salat tersebut, meskipun hanya dengan bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, maka salatnya dianggap sah, karena memang laisa lahu Qur'an yahfaduhu, dia tidak punya Quran yang dia hafalkan. Tetapi sembari salat seperti itu tetap harus menghafalkan. Jadi salat seperti itu tidak boleh menjadi kebiasaan. Nanti setiap salat bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti jamaah al-fajar meri. Kono kok salate gampang, cepet. Nah, itu tadi untuk orang-orang yang memang belum hafal, belum mampu. Tapi bagi yang sudah hafal, yang sudah mampu, tidak diizinkan untuk salat seperti itu. Jadi tetap harus membaca. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalil wajibnya membaca Al-Qur'an di dalam salat. Sama saja dia surat Al-Fatihah atau yang lainnya. Kenapa kita sebutkan seperti itu? Karena tadi pandangan ulama madhab yang 4 berbeda. Tetapi yang jelas bagi ulama madhab yang 3, yang wajib adalah surat Al-Fatihah. Sementara kalau bagi ulama madhab Hanafi, yang wajib adalah surat apa saja yang mudah dari bacaan Al-Quran. Maka sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, dilafadzkan oleh Nabi, bacalah ummul kitab. Artinya apa? Yang diminta untuk membaca di sini, dia adalah surat Al-Fatihah. Dan itu dibaca pada setiap rakaat. Jadi tidak boleh ketinggalan Al-Fatihah ini di setiap rakaat. Dia harus dibaca. Maka sejumlah berapa rakaatnya, maka sejumlah itu pula kita membaca surat Al-Fatihah. Baik, Bapak dan Saudara, di dalam hadis Nabi yang lain sudah banyak yang menjelaskan kepada kita dalil-dalil tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka salat kita baru sah kalau
rukunnya terpenuhi. Kalau syarat rukunnya terpenuhi. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini dari Abu Humaidi As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hatwa mankibai. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan bahu. Jadi kedua tangannya diangkat sejajar dengan bahu. Dalam riwayat yang lain hatwa udhunai, sejajar dengan daun telinga. Jadi kita bisa mengangkat tangan kita sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Itu pada saat kita takbiratul ihram. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu di sini termasuk yang sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Nyentak sawang kok macem-macem. Ya. Ora podo. Baik. Tapi intinya selama berdasarkan kepada dalil yang sahih itu boleh diamalkan. Selama berpegang kepada dalil yang sahih, maka silahkan bisa untuk diamalkan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idza raka'a, dan apabila rukuk, amkana yadaihi min rukbataihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua tangannya itu menggenggam lututnya. Jadi Nabi ketika rukuk kedua tangannya itu memegang kedua lututnya. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa hasara dhahrahu, kemudian meratakan punggungnya. Jadi pada saat rukuk itu usahakan punggungnya rata. Jadi bukan melengkung, bukan pula cekung, tapi hendaknya punggungnya rata. Maka tidak boleh bagi kita pada saat sholat ketika rukuk itu punggungnya condong miring ke depan atau juga rodon tengangak sehingga miring ke belakang. Tapi dianjurkan untuk diratakan. Jadi, sehingga kalau diletakkan di situ air di atas mangkuk, maka airnya tidak tumpah. Saya mencoba ketika di kamar mandi itu pakai gayung kamar mandi untuk diletakkan di punggung, simulasi seperti rukuk. Itu ternyata jatuh. Ya, tidak tahu, mungkin karena cara naruhnya ya, nyoba naruh sendiri tumpah. Baik. Kalau mungkin yang naruh orang lain bisa ya. Ya, tapi naruh sendiri itu tumpah. Baik. Fa idza rafa'a ra'sahu, apabila kemudian bangkit, istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Jadi di sini dianjurkan kalau sudah bangkit dari rukuknya, maka hendaknya setiap tubuh kita, setiap tulang-tulang itu ada pada tempatnya masing-masing. Baik, hadis ini masih panjang tetapi tidak kita lanjutkan. Intinya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana ketika beliau takbiratul ihram, bagaimana ketika beliau rukuk dan ketika beliau bangkit dari rukuk. Kalau hadis yang sebelumnya tadi penekanannya adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dan tumak ninah. Di dalam setiap gerakan itu hendaknya tumak ninah. Tetapi kalau dalam hadis yang berikutnya ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita secara lebih detail, atau orang biasanya menyebutnya seperti sifat sholat Nabi. Jadi di sini dijelaskan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih detail bagaimana gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika
sholat. Mulai dari takbir. Pada saat takbir mengangkat kedua tangannya, dan pada saat mengangkat kedua tangannya itu dengan cara bervariasi. Yang masyhur ada dua. Yang pertama adalah sejajar dengan bahu, yang kedua adalah sejajar dengan daun telinga. Kemudian apabila dia rukuk, maka usahakan pada saat rukuk itu tangannya menggenggam lututnya dan punggungnya dalam keadaan rata. Jadi punggungnya dalam keadaan rata, tidak berenjul, tidak miring, dan posisi kepala tidak dengangak tapi juga tidak dungkluk. Jadi kemudian ketika bangkit dari rukuk untuk iktidal, maka iktidal dengan sempurna. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam ini. Kalau ada yang disampaikan dipersilahkan, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke. Di depan ada, di kiri ada. Depan dulu atau kiri dulu? Oh ya, depan dulu, monggo. Ketika yang pertama habis memandikan jenazah, yang kedua ya. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan perawatan jenazah. Baik, memang di dalam memandikan jenazah salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk mandi itu adalah setelah memandikan jenazah. Jadi kalau setelah memandikan jenazah itu anjurannya adalah mandi. Jadi anjurannya adalah mandi. Kalau bagi bapak ibu yang membopongnya, membopong itu apa? Yang ikut membawanya atau menggendongnya, maka itu yang dianjurkan adalah berwudu. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnah. Insya Allah dalam masalah ini hukumnya adalah sunnah bagi kita. Setelah memandikan jenazah itu adalah mandi. Maka selagi ada air dan mampu untuk mandi, maka setelah memandikan jenazah itu hendaknya kita mandi. Selain ini adalah sunnah, ini sejalan dengan ilmu kesehatan. Ini sejalan dengan ilmu kesehatan. Kenapa? Karena orang yang dimandikan jenazahnya kemudian pada saat dia sakit, itu sangat mungkin pada saat sakit tersebut ada kuman-kuman, ada bakteri, apalagi kalau ditemukan sudah lewat waktunya. Maka sehingga mandi ini juga sejalan dengan ilmu kesehatan. Sehingga bagi bapak ibu yang memandikan jenazah, maka setelah memandikan jenazah hendaknya mandi. Jadi setelah memandikan jenazah hendaknya mandi. Dan itu sunnah. Mandi seperti mandi besar. Oh ya, jadi mandinya mandi besar, atau kalau dalam bahasa lain apa, mandi junub, tapi tidak junub ya. Ya, jadi gimana Pak? Ya, jadi mandinya adalah seperti mandi besar, atau memang mandi besar itu. Jadi itu memang mandi besar, tapi tidak dalam keadaan sedang junub. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meletakkan tangan bagi jenazah. Maka sebagaimana ketika seseorang sedang sholat, sehingga sedekapnya juga sama seperti ketika sedang sholat. Kemudian yang ketiga, monggo ya, silakan.
Gimana yang kedua tadi? Baik, terima kasih. Yang pertama tentang bacaan surat Al-Fatihah sebelumnya membaca doa iftitah. Jadi membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Dia tidak termasuk perkara yang wajib. Maka boleh saja bagi makmum ataupun bahkan imam setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah tanpa doa iftitah. Karena doa iftitah ini hukumnya sunnah. Tetapi tidak disarankan untuk menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena nanti terbiasa meninggalkan sunnah. Supaya tidak terbiasa meninggalkan sunnah, maka silahkan ketika ada kesempatan tetap membaca doa iftitah. Doa iftitah tidak harus panjang, boleh pakai doa iftitah yang pendek. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, itu kita sama-sama tahu bahwa hadis tadi tidak menyebutkan doa iftitah, menunjukkan bahwasanya doa iftitah itu bukan wajib. Yang wajib adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, untuk kriteria imam. Untuk imam itu pada prinsipnya syaratnya adalah dzakaron, laki-laki. Yang kedua adlan, adil. Jadi bukan orang yang fasik. Yang fasik itu yang bermaksiat terang-terangan. Itu yang dimaksud sebagai orang yang adil. Fakihan ini dia seorang yang fakih, yang ngerti hukum-hukum yang terkait dengan sholat, yang ngerti hukum-hukum terkait dengan keimaman. Itu jadi dia laki-laki, adil, kemudian fakih. Berikutnya, siapakah yang utama? Aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra' di dalam membaca kitab Allah, artinya bacaannya yang paling baik. Jadi pertimbangan pertama adalah bacaan yang paling baik. Yang kedua itu setelah aqra'uhum li kitabillah itu adalah yang paling fakih. Jadi setelah bacaan paling baik lalu kemudian yang paling fakih. Kemudian yang ketiga itu adalah aqdamuhum hijrah, atau yang lebih dulu hijrah, atau aktsaru taqwa, yang takwanya lebih banyak. Nah, kalau yang dimaksud takwanya lebih banyak ini zahir, yang nampak, paling sregep baca Quran, yang paling rajin ibadah, yang paling intinya aktsaru taqwa itu yang tampak. Kalau yang tidak tampak itu urusan lain, karena kita tidak bisa melihat yang tidak tampak. Maka di antara kriteria, kalau di urutan pertama yang bacaannya yang paling baik. Kalau semuanya bacaannya baik, maka yang kedua yang paling ngerti ilmu agama. Kalau semuanya ngerti ilmu agama, maka yang ketiga yang paling takwa. Mau sapa sik luwih sikik nang masjid. Siapa yang lebih sering sholat 5 waktu di masjid? Siapa yang lebih sering membaca Al-Quran, lebih sering puasa sunnah, dan seterusnya. Nah, baru kemudian kalau ternyata semuanya sama, itu alternatif yang terakhir, akbaru sinan, umurnya yang paling tua. Jadi pertimbangan yang terakhir adalah umur. Nah, maka umur itu juga menjadi penting meskipun pertimbangan terakhir. Kalau umur di sini yang menang siapa ya? Ya? Yang mana? Baik. Jadi intinya di situ ada pertimbangan-pertimbangan, tidak hanya dari satu sisi, tapi ada beberapa sisi. Laki-laki, adil, fakih. Adabnya tadi bacaan Qur'annya baik, ngerti ilmu agama, kemudian lebih takwa dalam arti yang tampak oleh mata, kemudian yang berikutnya yang lebih tua. Ada banyak pertimbangan. Yang paling banyak mendekati, maka itu yang paling berhak untuk menjadi imam, kecuali ada pemimpin. Kalau ada pemimpin yang di situ menjadi imam, maka dialah yang paling berhak.
Pak RT yang mana di sini? Ada Pak RT? Ya? Enggak ada. Pak Duku? Oh iya. Jadi kalau ada Pak RT atau ada Pak Duku, dia lebih berhak. Atau ada Pak Kades atau ada Pak Camat atau Pak Panewu, dia lebih berhak. Dan itu menggugurkan yang lain. Kalau Pak Panewu sudah mengatakan imame kulo, udah yang lain sudah. Mana, Pak? Walaupun dia bacaannya mungkin tidak sebaik bacaan yang lainnya, tapi kalau ada pemimpin, maka pemimpin itu yang lebih berhak. Baik, demikian cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Naik, Pak.